ngomongin second pick. Alright, the last chance. Siapakah yang akan merangkak ke papan tengah dan siapakah yang akan tenggelam di dalam zona merah? Mari kita langsung menuju ke dalam draft. Di band. Nathania. Gak usah ada Nathan lagi, gak usah. Jangan sampai ada Nathan lagi buat sekarang ya. Wah, ini dia. Yang Memang ditunggu-tunggu kan? Mereka ini butuh pelampung penyelamat. Ah, itu dia yang ditunggu-tunggu Nathan. Nathannya. Akhirnya di ban. Karena Nathan ini pelampung penyelamat agar tidak bisa tenggelam ke dasar klasemen. Nah tapi Geekfam harusnya kebingungan sih first picknya. Apakah bakal menuju ke Fredrin atau Baxia? Atau jangan-jangan Angela dulu? Favor. Beda konsep tapi jadinya. Wow. Iya dong, karena dari tadi main front to back dan kalau pakai Angela lagi menurut gua dia harus bawain sesuatu yang lebih baru lagi. Valentina first pick. Aboy mau yang lebih pasti kayaknya sekarang. Oke. Chipnya lepas. Oh wait, chip Roger. di tangan dari EVOS Glory. Wow. Teamfight seperti apa yang ingin mereka bawakan, tapi mereka pengen teamfight yang berlima. Roger makanya yang mereka amankan. Dan Roger ini masih fleksibel, ingat. Masih bisa ditaruh di arah jungle dan juga di arah gold lane. Tapi kayaknya di posisi kayak gini Brans yang bakal pegang sih Ji. Brans yang bisa Harusnya. pegang. Harusnya. Dia udah pede banget dengan Rogernya tadi kalau kita ngomongin game yang kedua. Kalau misalkan kita melihat dari hero-nya yang bakal dibawakan sama Geekfam, ya Cloud paling possible di sini. Tapi Fredrin, Florin. Wah, Lagi-lagi mereka akan bermain dengan metode hyper carry gold lane. ini tapi tinggal diganti aja kan. Nanti siapa hyper carry-nya kita belum kelihatan. Yang paling oke Cloud so far ya. Tapi Cloudnya bisa di-ban. Gimana main yang range jauh aja, Be? Ixia? Ixia atau kayak Bruno gitu. Wah kalau Ixia sih berarti lihat pick ketiganya dulu nih. Kalau pick ketiganya Xborg, possible banget buat Ixia. Harusnya Xborg masuk di pick ketiga tetap karena buat gua Xborg sama Chip nanti bakal enak. Tapi ternyata Alpanya terlebih dahulu. Nah kan Alpanya dulu. Wah. Mereka bakal ngebiarin teman-teman dari Geekfam punya chance untuk nge-ban ke arah dari Xborg-nya. Ketika nanti Xborg yang di-ban, Angela malah bisa dibawakan sama Cloud. Dan Nah ini dia nih, mandi true damage. Iya, tiba-tiba nanti Flavia juga bisa Yuzong gitu kan. Yang Iya. langsung ambil bagian belakangnya. Jawaban kayak game dari game pertama dan kedua yang nggak ada. Benar, jadi mereka main 3 fighter, ya kan? Roger, Alpha, dan juga Yuzong. Nanti mid lanernya itu ada di Angela, jadi fleksibel banget untuk team fight yang bakal dibawakan sama EVOS Glory. Apalagi buat sekarang loh, kalau kita ngomongin soal Y-Walk, itu cuma 20 detik. Iya, Tanpa iya, adanya iya. pengurangan dari cooldown item. Dan untuk shortcut, walaupun mungkin shortcutnya ditambahkan sedikit ya untuk dari cooldown reduction-nya, tapi lagi dan lagi dengan item-item kayak fleeting time, even itu Oracle yang nambahin cooldown reduction dan physical defense sama magic defense, ini bakal mempermudah Chip untuk mendapatkan ultimate cooldown yang lebih singkat. Yes, benar banget. Benar kan kalau bisa kita lihat, ini mereka juga respect dengan adanya lapu-lapu. Lapu-lapu Supaya ban. nggak ada yang bisa ke arah backline. Karena Cloud pun possibility saat ini bisa saja akan ada if atau mungkin ada hero backline lagi. Iya ya, aku lebih setuju kalau seandainya Ben Yuzong ini malah bakal jadi dilema buat Geekfam. Kalau mereka ban Yuzongnya di sini dan ternyata tiba-tiba Cloud mainin Yif, Iya. itu bakal jadi sebuah game changer untuk draft picknya dari EVOS Glory. Mereka jadi nggak main healer lagi. Tapi kalau ngomongin kayak marksman yang masih open, Cloud kayak nggak punya masalah yang gimana-gimana sih, Be. Cloud Fredrin sama Yif gitu kayak aman gitu. Dia bisa tabrak belakang. Dan ya kalau ngomongin Yif sekarang mungkin udah bisa masuk lagi ke dalam meta ya. Kemarin sempat dimunculin juga sama Clay. Nah masalahnya, apakah memang DPS-nya nanti jadi cukup nih? Apakah damage-nya akan cukup? Itu yang bakal berat buat EVOS sendiri. Oke, Vex sana dulu. Ben mid lanernya. Faramis terbuka, Yif terbuka, tapi kayaknya ini bakal jadi hero buat Fluffy. Yuzong Harusnya. oke, jadi Fluffy untuk dulu. mendinai hero-hero belakang kayak Ixia atau bahkan Kari, even itu Kari ya, jadi yang hyper carry nanti. Dia bakal keganggu banget sama kehadiran dari Yuzong. Ini mending Angela dulu juga nggak perlu ya, karena dia udah ngambil mid sama Romer kan dari geeknya. Jadi Iya. aman, dia bisa langsung munculin XP lane yang dia mau. Pakito Pakito? bisa masuk juga sih sebenarnya. Pakito tapi ya mungkin jadi jawaban untuk flanking agar nanti bisa langsung engage ke arah caderanya Dengan hero apapun ya. dengan hero apapun. Tapi aku lebih kaget kalau Cadera nanti bakal bawain Iritel sih. Wow, Irita. Udah lama tuh kita Iritel. nggak lihat Cadera dengan Iritel. Karena kalau kita ngomongin critical damage, ini tiga-tiganya bisa di burst down loh sama Iritel. Betul. Bisa dikejar. Tapi kan kondisinya saat ini berarti possibility-nya adalah Iritel dengan Purify. Iya harus. Harus dengan Bukan Purify. sprint ya, bukan Iya. sprint. Pakito. Dia mau flanking ke belakang. Wah ini makin memperjelas kita kalau misalkan hero yang bagus adalah Cloud. Iya kan, high mobility juga dan kan Florin beda ya. Kalau kemarin Estes memang agak susah nempelin Setuju. gerakan dari Cloud-nya. Kalau sekarang dia pakai Florin, Ada belum? lebih enak, lebih gampang ya. Cloud-nya bisa terserah Cloud-nya aja gitu kan, mau main gimana nanti tinggal disupport dengan global heal-nya. Ya tapi masalah utamanya kan kalau kita ngomongin gameplay Florin kan biasanya mereka lepas turtle yang pertama. Tapi buat sekarang ada Fredrin. Jadi kayaknya bakal ngotot untuk teamfight duluan sih di 2 menit awal. Jangan Hero. sampai, tapi dengan
program early-nya mereka lepaskan lagi kayak game-game sebelumnya. Nah itu Itu juga jangan jadi sampai concern. tuh. Iya, iya, iya. Itu Karena kelihatan sekarang banget. kita lihat di kanan ini mereka udah punya power yang cukup kuat. Mereka punya Roger, mereka punya Alpha, Pakito, power defense offensifnya ini cukup balance dan bahkan ganking gameplaynya berbahaya banget. Ini Barat Speak-nya bagus karena match up banget ya. udah nggak ada export juga, match up yang lumayan oke untuk lawan Pakito. Jadi mau nggak mau ya seenggaknya ada 2 badan dari Geek Farm. Dan kalau udah kayak gini, mid lanernya malah aku berpikir bukan Angela sih jawabannya. Kalaupun Angela oke, berarti dia bakal jadi Angela damage. Cuma masalahnya kalau misalkan lawannya kayak Fredrin, Barat kayak begini, dan kebetulan Valentino ini diambil, mau nggak mau harus bawain hero yang kayak Paramis sih. Tapi Gord ternyata Wow, dia nyari true damage-nya juga nih. nyari Mandi true damage Mandi true jadinya. damage. Ada Alpha, ada Gord. Mereka nggak mau overextend teamfight Lim. Mereka nggak bawa Faramis sekarang. Iya, iya, Mungkin iya, karena tahu Aboy juga bisa mencuri dari Netherrealm-nya. Benar. Gua sempat mikir tadi kayak dia mau cari Lilia mungkin gitu kan, kayak yang memang bisa DPS, ternyata memang jawabannya DPS juga tapi bukan Lilia, Gord. Dan bahkan mereka juga harus pikirkan kalau misalnya ada Cloud yang sangat-sangat berat kali ini bisa bermain ke arah backline Lim. Benar sih. Tapi ya balik lagi nih. Karena memang berbeda dengan konsepnya kemarin, Cloud-nya menurut gue masih oke sih. Cloudera kembali dimunculkan dengan adanya Florin. Wow, ini main front to back oke. Masuk lompat ke belakang juga oke. Tapi hati-hati sama Chip ya. Ini kadang memang di luar prediksi juga nih untuk gankingnya. Nih bahayanya adalah kalau kita ngomongin soal rotasi sih. Chip bisa tiba-tiba ada di belakang area jungle kalian. Karena kita tahu kenapa harus jalan buat Chip. Why walk? Iya, cepet banget. Dia punya teleportation di sana. Yes, tadi dia yang menentukan zona merah papan tengah. Membuka EVOS Glory merangkak atau Geek Farm yang akan merangkak EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane of down. Wow, ini poke damage-nya juga nggak main-main ya. Dari Aboy juga dia langsung ngasih trap damage di awal. Tapi gue suka banget sama alphanya Navel. Karena memang setiap kali jungle-nya pick tank jungle, dia langsung responnya tuh dengan Fighter. ini, alpha. Ya, fighter jungle yang kebetulan ya. Ini mungkin bakal jadi obrolan yang menarik kalau kita ngomongin soal patch terbaru nih Lim. Tanker jungler itu emang di buff, assassinnya di buff, tapi nanggung gitu loh. Makanya fighter jungle bisa jadi solusinya. Iya. Dia nggak diapa-apain loh kebetulan. Apalagi kalau alpha ya gimana ya, true damage tank jungle mau kata defense fisik kayak magic Iya. kayak ya itu akan tetap jebol. True damage dan dia di buff 5 kali. Buff 2 kali awalnya tuh cuma cooldown sama mana reduction. Tapi makin kesini ultimate-nya kalau udah di level 12 cuma 12 detik. Spear of Alpha bisa di spam berkali-kali. Bahkan di level pertama atau di level yang keempat itu Spear of Alpha tuh bisa menyentuh ke angka 24 detik aja. Wah, itu cepet banget sih. Cepet banget. Enak banget buat jadi opener ya. Ya, Emblem Fighter kan makanya dibawa Trill juga dan Quantum Charge. Brams ganti Weapon Master. Dia mau bermain yang lebih pasti, bukan main yang langsung engage ke belakang karena Geek Farm team fight-nya kan berlima terus. Yes, apalagi Jadi nggak bakal aktif tuh Master Assassin. ditambah lagi mereka pakai chip. Kalau mereka pasti paksakan ke arah Master Assassin, wah itu akan wasting dari emblemnya. Ya tapi masalahnya counter setupnya bagus sih. Ada Bloom dari Baloiski dan Flask of Dionysus kayaknya bakal jadi item pertama lagi. Jadi Geek Farm kayaknya preparation ini udah oke untuk sekarang. Tinggal gimana cara eksekusi mereka untuk tidak kalah di turtle yang pertama. Karena lagi-lagi ini Fredrin loh. Kalau Fredrin kalau turtle pertama ruginya minta ampun. Nah, tapi perbedaannya Ray sekarang udah lebih aktif sih daripada game sebelumnya. Jujur gue di game sebelumnya jarang banget nih ngeliat Ray itu ada di samping, ada di tengah, lagi nge-trap, lagi nunggu. Tapi sekarang udah aktif nih, dia udah jalan langsung, dia tahu kok dia harus agresif di game kali ini. Oh rotasinya pun belok kayaknya sekarang. Dan bahkan mereka lebih fokus ke arah Brans, di arah bottom lane. Karena Ray telah menunjukkan batang hidung di depan sana. Town akan menunjukkan seorang Brans. Tapi lihat Purified Game save the day depan Lake Pounds untuk melindungi dirinya. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka sedikit terlambat untuk melakukan rotasi menuju ke arah gold lane. Wah, Kadera. Itu enaknya di patch terbaru ya. Thanks to patch baru. Kesedot. Scavenger Crab-nya bakal otomatis menuju ke yang pemilik last hit-nya. Iya, enak bisa ngadu kan. Kalau yang dulu mau dapat lasitnya pun tetap ngambil dropannya. Jujur gue lebih suka yang dulu sih. Oh, saya sekarang sih biar bisa ngadu, Pak. Iya, jadi saya biarkan dia yang ngambil, ya pintar-pintaran untuk mencolong. Tapi lihat dengan turtle yang pertama sudah diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Ya rotasi dari Geek Farm mereka tahu kalau misalkan Florin belum ada ultimate, belum ada Bloom. Ya mau nggak mau lepasin aja turtle-nya. Mereka bakal teamfight di mungkin turtle yang kedua, mungkin turtle yang ketiga. Tapi harus diingat juga loh, Geek Farm sekali dapat objektif itu cuma Lord tadi. Dan itu pun di game yang kedua. Mereka benar-benar kehilangan banyak banget turtle. Dan kalau dihitung-hitung ini adalah turtle ke-7 dari EVOS. Makanya nih, jangan sampai dikasih perfect turtle lagi. Dan
Kalau ngomongin rotasi juga nggak ada pertukarannya sama sekali, Be. Dari turtle tadi entah invade jungle, entah nabrak ke arah Brands yang nggak udah punya Purify, nggak ada sama sekali. Oke, Dreams di sini membawakan conclusive blast, jadi dia bakal punya damage sedikit. Dan itu mungkin akan ngebantu Brands untuk eksekusi ya, karena dia kan nanti akan bermain dengan Lycan Punch. Dan sekarang debut pick yang cukup menarik, gameplay seperti apa yang ingin dibawakan oleh EVOS Glory dengan line up yang team fight sentris banget di sini. Sebenarnya jawabannya juga dilawan sama tim fight sentris sih. Ini menarik ya, jadi tim fight lawan tim fight. Ya balik lagi, true damage ini bakal jadi masalah utama nanti untuk Geek. Ya, tapi kalau misal ngomongin team fight di balas team fight, aku setuju. Cuma mereka harus memikirkan juga, ini mereka punya power of Fluffy, power of flanker. Ini kalau disia-siakan agak cukup lumayan mubazir juga masalahnya di sini. Nah, dia makan ke Cadera nanti di bagian belakang ya. Ya tapi cadaranya juga udah mulai jalan dual lane kayak gini. Ini malah kayak kebalikan di game 1 nggak sih? EVOS Glory sampai dengan menit yang keempat belum mendapatkan first blood dengan draft pick off yang benar-benar kuat. Iya, gue ngeliat chipnya kayak ragu mungkin ya. Entah musuhnya memang karena ada Florin bisa nge-counter atau karena memang dia nggak terlalu pede juga nih untuk buka rotasi. Nggak, gue lebih karena nggak terlalu pede sih. Karena mungkin ya karena pertama kenapa tidak terlalu pede, damage-nya belum cukup, kill dari Florinnya yang akan membuat blunder ujungnya. Iya dan targetnya kalau ke X-Million, waduh Barats nih. Berat juga. Dino nih. Detona. Detona tidak baik kalau misalkan di ganking. Dia bisa balikin keadaan soalnya kalau misalkan tiba-tiba teman-teman dari Geek Farm langsung responsif ke atas. Oke, bottom lane udah mulai ngebawa lagi nih. Dia mau ramein dari goldnya dan kelihatan banget dibuka Dreams. Oke, dibuka oleh Dreams. Tapi lihat di sini Baloski untungnya masih selamat dan langsung ada Mystic Gas. Permasukan dari tim EVOS. Berhasil mendapatkan sosok dari Turtle kembali. Tapi nampak di depan sana mereka harus kehilangan dua membernya. Dua sama Macan Putih, tapi Dream sedikit terlambat untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Akankah menjadi korban ketiga keganasan para pasukan dari tim Geek Farm dan tidak akan bisa lepas Dreams. Nowhere to run. Wow, satu buah misplay yang cukup berbahaya sebetulnya tapi di bot lane Cadera. Oh, Cadera. Kali ini masih coba untuk memasang menuju ke arah Brands. Cadera. Benar-benar sangat kuat sendirian dari bottom lane, apalagi Baloski telah menitipkan bunga-bunganya di depan sana. Itu kayaknya bakal jadi misplay terbesar lagi kalau dia buka shortcut. Iya. Kalau dia buka shortcut, gak itu- masuk sih gue, Be. Kalau Iya. temennya gue gak masuk sih. Masalahnya kalau Brands join team fight di top lane, itu masalahnya udah 3 yang menghadang. Dan mereka menang secara team fight sebelumnya. Walaupun gak dapetin turtle, tapi Anavel dan juga Fluffy jadi korban. Bisa dapat 4 poin kill loh mereka. 4 poin kill ditambah bottom lane-nya bisa dikejar. Tapi nampaknya Cadera kali ini bakal coba dihajar begitu saja dan Luke di bottom lane telah standby on position Dibalikin. menangkap ke arah Fluffy. Terperangkap di depan sana bakal coba dihajar begitu saja dan hilang. Karena Navel masuk ke dalam lubang buaya dan harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Geek Farm. Geek Farm! Mereka berhasil mendapatkan double kill. Memaksa dan lihat teriakan maut dari seorang Luke. Memeriahkan MPL Arena. Wow, ini udah jelas banget sih permainan front to back-nya. Dari Geek mereka tuh udah latih ini berkali-kali dan mereka rapih banget loh. Dibuka dengan lagi-lagi shortcut dari Chip Dreams yang terbilang kurang maksimal. Apalagi ya bagian depannya ini kuat banget. Jungle tank yang lagi happening juga kan Fredrin. XP-nya juga Barats nggak bisa ditumbangin. Iya, Corrosion Sight ditambah lagi dengan Demon Hunter Sword dan Abo yang gak kalah ofensif juga di area mid lane. Ini kayak perfect sinergi dari Geek Farm dan Flask of the Oasis. Ini di bawah menit yang ke-7. Yes. Bakal jadi poin plus buat Geek Farm untuk team fight lebih panjang lagi. Cadera soalnya udah punya 2 item, tinggal nungguin golden staff-nya nanti sebelum menit yang ke-8. Oke, dan dia punya 3.000 gold difference, Profesor KB dan juga Lim. Ini jauh banget Dan sih. ingat, dari EVOS Glory dengan line up seperti ini, mereka masih memiliki 100% Profesor dan juga Lim. Apakah akan pecah sekarang atau masih bisa bertahan juga? Turtle ketiga ini bakal menjadi objektif turtle terakhir yang sepertinya gak bakal bisa dikontes juga sih. Iya. Kayaknya kalau kontes harus ada chip dari belakang. Dreams harus bener-bener ngelakuin flankingnya. Tapi targetnya lagi dan lagi bukan Luke. Ini kayak sosok Detona nih nggak bisa ditumbangkan dengan mudah. Apalagi stacknya 10 dari tadi. Kendali Luke bagus banget untuk bener-bener keep up dengan 10 stacknya. Tapi teamfight mau dipaksakan sepertinya. Dari Geek Farm selalu ingin menang secara jumlah. Oke. Tapi kalau ngomong dari segi jumlah, lihat mereka dimainkan dari segi split pushnya. Untungnya ada Cadera juga di sini. Cadera juga bisa memainkan landing jauhnya, landing panjangnya dipegang sama dia. Iya. Bentar lagi juga dia harusnya selesai dengan golden staff. Dia udah punya regular spear harusnya. Dan teamfight. Oke, tim fight pun terjadi di arah bottom lane. Dipanggil semua ke arah bottom lane dan tim fight terlalu besar. Flamis kami menuju ke seorang Apoy. Mystic God! Kamehameha! Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka berhasil mendapatkan Flavi again. Kamehameha membuat para pasukan dari tim EVOS Glory para poranda.
Dia yang trigger tiba bakal Luka telah seperti biasa. Luka mulai bermain dengan recall-nya kali ini Profesor dan juga Liv. Wow, ini Bloodlust X untuk Fluffy. Gue udah jarang banget lihat sebenarnya, Be. Tapi dia harus butuh sustain. Cuman jadi nanggung kalau di game kali ini menurut gue. Dia adu sustain Setuju. sama Florin pun gak kuat, Pak. Iya masalahnya mungkin karena pas dia match up-nya lawan Barats ya? Barats tadi ya, dia kayak dilema juga. Aduh mau bikin apa nih itemnya? Bloodlust Axe di Pakito, yang dimana Pakito rata-rata bakal jadi burst damage dealer. Tapi sekarang untuk bermain flanking kayaknya bakal jadi hal yang sulit. Karena lini belakangnya udah terlalu kuat dan kita tahu sendiri efek Ultimate Bloom dari Florin membuat Baloyski dan Flash obviously saling connecting. Tadi sebenarnya aku lihat rotasi dari Luke, dia pengen join team fight pakai shortcut. Tapi ternyata shortcutnya dihancurin pakai Blazing Duet, jadi dia nggak melakukan team fight 5 lawan 5. Tapi itu masalahnya buat EVOS Glory. Nggak 5 lawan 5, Geekfam menang. Iya. Makanya. Dia kurang sumber damage-nya masih belum cukup sih dari Branch-nya juga. Dan ya mungkin Fluffy-nya nanti bakal jadi durable gitu nggak sih dengan Bloodlust X. Dia main 3 kali knockout strike mungkin. Jadi nggak main yang bagian belakang ditabrak, dia main front to back juga. Tapi kasih sisi tipis-tipis dari knockout. Lagi-lagi ya, ini berarti Pakitonya mengadu sustainability dan juga cooldown reduction. Free. Mungkin akan bermain dengan item-item seperti Oracle dan juga Hunter Strike untuk escape ability dia. Tapi Freelord ini lagi dan lagi ya membuat Geekfam makin lebih snowballing di early game potential 7-0 loh. Bener-bener belum ada 1 point kill dari EVOS Glory karena mereka masih belum menemukan celah momentumnya. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa kalian jangan sampai ketinggalan skin KOF terbaru ini dari versi Pakitonya. Iya. Ada Masya Keren dan ya. juga Valir. Baru dapat semalam gue ini. Wah keren banget nih. Jangan lupa gift, Be. Wah, bisa. Valir doang kok. Valir doang yang belum ya? Iya. Bisa kita atur. Iya. Gue coba, Be. 40 ribu deh mana. Bentar. Tapi ini kalau ngomongin team fight nih, lagi dan lagi ya. Ini pick off-nya udah mulai ditutup sama teman-teman dari Geekfam. EVOS kayaknya hanya punya kesempatan untuk melakukan defense, full defense, sampai Geekfam yang melakukan kesalahannya. Yes. Dan mereka masih tinggal mengandalkan sosok Cloudfun secara tidak langsung. Mereka butuh dari crowd control-nya, mereka butuh instant damage yang diberikan. Karena kalau misalnya kali ini bisa didapatkan momennya oleh Cloudfun dan seluruh soft skill dari Dreams keluar, ini bisa menjadi titik balik sih harusnya. Wah, bukan titik balik sih, ini malah jadi start awal lagi buat Geekfam. Mereka udah punya fleeting time untuk Baloyski-nya. Ini team fight-nya bakal jauh lebih panjang sih. Panjang banget dan ini bakal membuat EVOS Glory tidak punya banyak capability untuk bisa extend team fight. Karena di kondisi saat ini bukan dengan support dari hero roamernya. Ini susah sih. Wind of Nature udah dikantongin juga sama Cadera. Secara nggak langsung udah nggak bisa di-kill lagi dia. Fluffy Brand sudah nggak bisa ngasih damage lagi. Apalagi Fluffy, sebenarnya Fluffy sih trappingnya. Kalau trappingnya ke arah Fluffy, dia coba instan sekali ke arah belakang pun nggak bakal bisa. Dia yang malah tumbang. Masalahnya ini kan Roger kan emang di-pick untuk menangin early game team fight-nya. Makanya mereka bawa 3 fighter. Tapi mereka nggak menangin sama sekali untuk early team fight-nya. Makanya lihat beda 3.000 loh. Killnya no. Untuk goldnya beda 3.000, Brands berarti di 6.500. Dan sekarang untuk kalau kita lihat posisi Cadera, dia udah menuju ke item yang ke-6. Dia udah selesai dengan Wind of Nature, dia udah punya Golden Staff. Last itemnya apapun itu mungkin akan menuju ke Malefic lebih tepatnya untuk perfect itemnya. Tapi kalau kita lihat dari perbandingan goldnya, lihat sendiri, ini gold yang sangat jauh sekali. Wow, ini kiri kanannya beda 2000 loh. Ini angka yang bahaya banget. Tapi kalau seandainya strategi diganti jadi 3-2 nih, paksa Geekfam tidak bermain 5, mainin split push 3-2, bawa Dreams-nya. Jadi seandainya dibutuhkan, ramein langsung sekalian. Ya main team fight berlima ketika teman-teman Geekfam nggak siap ya. Tapi masalah utamanya Geekfam selalu berlima. Lihat strategi 4-1-nya beda banget. Ini kayak bawa Angela tau nggak? Iya. Misah dia soalnya healernya. Cuman ini harus dipaksa tuh. EVOS harus berani. Mungkin satu yang ngasih space. Entah itu di laning jauhnya mungkin. Entah itu memang di team fight-nya. Karena kalau kayak gini terus ya tempo akan selalu ada di Geek dan nggak akan berbeda. Winning condition dari EVOS kayak seolah harus nunggu doang sih Lim jadinya Lim. Kalaupun mereka mencoba untuk melakukan pick off ya, syukur-syukur dapetin 1 sih. Kalau misalkan 1 ternyata tukernya sama 2 atau 3, wah itu EVOS bakal lebih rugi banget. Wah selesai itu EVOS ya. Makanya. Dengan kondisi seperti ini, EVOS harusnya merelakan menuju ke arah Lord. Kalaupun dia tidak merelakan, harusnya dia ada tukar gambling ke arah sisi dari pick off. Gak Cuma kita lihat, tidak ada permainan lebih dari 2 orang yang bersama. Selalu 4-1 maksimal 1 orang. Kalau nggak 5-5-nya. Dan 4-1-nya tuh lagi-lagi ya Baloyski yang misah. Dia berasa main Angela jadinya bisa ngasih global presence lagi-lagi karena ultimate dari Bloom.
Dia bener-bener heal semua teman-temannya walaupun dia nggak ada di sana. Emang sebenarnya bunganya juga itu yang penting kan dari Florin. Selama bunganya udah jadi dikasih ke hyper carry-nya, heal ultinya doang udah cukup. Iya. Tapi untuk ngomongin defense nih, Be, sebenarnya ada Claw Kun juga kan. Yang pakai true damage juga, spamnya juga lumayan enak. Harusnya masih ketahan gak sih? Masih ketahan sebenarnya. Tapi selama nggak ada team fight pick off yang dijalankan sama Geekform atau Geekform yang memakan korban di sini, harusnya bakal jadi reset aja untuk EVOS Glory kalau Lordnya diamankan. Gua sih lebih bahaya kenapa Kadera bisa langsung masuk ke arah belakang. Cloud pun gak boleh terlihat. Cloud pun adalah santapan utama dari seorang Kadera. Dan lihat di pick up dan berat. Damage yang sangat besar dikeluarkan. Ray mencoba untuk menangkap seorang Anvel. Lengan Alice Perova dan Luka. Out of nowhere. Berhasil ke arah belakang dan memperoleh dengan EVOS Glory. 100% line up. Akankah pecah kali ini dan bahkan Geekform mematahkan voting para caster dan membuktikan mereka mampu memecahkan 100% win rate line up dari EVOS Glory. Reverse sweep kembali terjadi. Geekfam berhasil menumbangkan sang macan putih yang lagi membara. Bahkan kita tahu dari EVO 100% win rate bersama Brans sekarang mulai pecah. Dan lagi-lagi dua kata mengerikan dari Geekform reverse sweep terjadi kembali aktif lagi sekarang di MPL Indonesia minggu yang ke-6. Tidak ada tempat yang aman di klasmen MPL regular season kita. Zona merah untuk EVOS kembali. Dan akhirnya The King Slayer is back. Terlihat sekali gameplay hyper carry yang bisa menjadi solusi juga patch baru. Bukan masalah hero support Baloyski berhasil bisa maksimal juga. Dan EVOS nggak nemuin solusi sama sekali. Dan kayaknya mulai sekarang Geekform akan lebih berfokus sama Florinnya dibandingkan dengan Estes atau mungkin hero-hero lain. Yap. Karena dari kemarin Baloyski akhirnya menemukan cara untuk memenangkan match up mereka ketika membawakan metode Florin. Wow, jelas banget terlihat ya. Bahkan kayak nggak ada Nathan nggak masalah. EVOS fans terkaget, terkejut, dan terheran-heran kali ini. Dengan permainannya sangat cepat. Gak ada yang menduga-duga. Dan bahkan lihat mereka terkejut total. Saya pun terkejut, Pak. Semuanya. Karena di game ketiga itu nyaris 0 kill. Nyaris. 0 kill, iya loh masalahnya. Karena 1 kill tadi terakhir dapat. Ray-nya tumbang. Pas tadi tabrakan terakhir banget ya. Ya, tapi masalahnya lagi-lagi 7-0 di mid game itu benar-benar total domination dari Geekform. Oke, tapi ya seperti biasa. Setelah selesai match kita akan langsung mendengarkan interviewnya juga. Jadi untuk Bude Clara, silahkan. Ada pembuktian yang terjadi di leg kedua. Geekfam berhasil mendapatkan kemenangan di kembali atas tim EVOS dengan adanya Cloudera. Halo, akhirnya pecah lustrik 3 kali dan akhirnya kalian menangin match kali ini. Gimana Cadera untuk match hari ini? Senang sih, soalnya kan kita dilihat-lihat dari kemarin lost streak terus kan, apalagi kemarin kena bantai, jadi kayak kemenangan hari ini seneng banget lah. Kemarin sadis sih ya, agak sedikit terpukul itu berarti. Kemarin kan bisa bilang dihantam banget tuh. Gimana cara kalian untuk kembali lagi comeback stronger seperti hari ini? Kalian tadi sih di game ketiga juga hampir nggak ngasih poin kill itu. Lebih percaya diri sama percaya satu sama lain sih. Terus main kayak scrim. Soalnya kalau dilihat-lihat kita dari turnamen belakangan ini kayak mainnya nggak kayak scrim. Berbeda ya, jadi memang harus terus bisa dibilang diasah terus ya timnya ya. Nggak boleh ada kata napas kayaknya buat mereka karena sekarang patch baru. Ada yang bilang, wah gila Cadera berani banget pakai Cloud yang katanya di nerf. Menurutmu gimana? Pakai Cloudera emang beda ya kalau di tanganmu kayaknya ya? Gak tahu sih, tapi sama aja sih. Sama aja? Iya. Sama aja, memang tangannya Cadera beda. Dan di patch kali ini siapa yang paling ngerasa, wah PR-nya banyak nih. Siapa yang paling belajar nih untuk patch kali ini Cadera? Ada nggak? Kasih tahu dong. Semuanya sih harusnya belajar lebih keras, tapi lebih ke coach yang ngasih tahu kita. Coachnya.
coach yang agak pusing ya. Namun kita ngelihat juga dari sampai hari ini assassin hero-nya tuh belum keluar. Emang dari mungkin Ray nih. Ray balik ke panggung ini dengan patch baru. Gimana Ray? Kayaknya sama-sama aja sih. Sama-sama aja untuk Ray. Soalnya di buff tipis doang. Tipis. Iya. Jadi memang masih fleksibel Iya. dua-duanya mau fighter mau apapun masih bisa. Iya. Tapi untuk Ray sendiri, sekarang menghadapi EVOS dan mungkin dari Geek Fam juga, EVOS leg 1 dan leg 2 beda semuanya. Gimana cara kalian untuk menaklukkan sang Raja Hutan EVOS dengan member yang berbeda seperti ini? Gimana cara kalian ngebacanya tuh? Kita fokus ke diri sendiri aja sih, gak usah mikirin musuh. Ya. Nggak usah mikirin musuh Ya. sama sekali. Misalnya kayak mungkin ada satu nama yang kalian sebut-sebut kah dari EVOS hari ini? Ada nggak yang paling kalian, wah harus dipegang ini, harus diwaspadai? Xbox Fluffy. Xbox Fluffy. Baloy, you let Xbox, you guys, Geek Fam, you let Xbox 2 times. Xbox Fluffy. You want to taste the Xbox of Fluffy? Enggak gitu, tapi kita cuman we just choose what we can give. Soalnya mereka banyak hero juga. Banyak hero juga. Tapi ngerasain Xbox-nya 2 kali loh, Fluffy. Susah emang, susah. Susah. Dan akhirnya di game ketiga, second phase, di ban. Iya. Ya. Iya, emang ini Xbox Fluffy Bude pikir bakal, wah ini bakal Xbox semua, tapi ternyata tidak. Dan lagi, this time dari Geek Fam memenangkan matchnya dengan reverse sweep. Ini ada apa dengan reverse sweep dari Geek Fam? Gak tahu Bude, tim ini mau kalah dulu sebelum menang. Aneh. Emang aneh ya. Memang aneh. Kalian sendiri ketika di game pertama, apa respon kalian ketika kalah di game pertama? First game. Sebenarnya itu harusnya menang sih. Cuman di turtle kedua kalau nggak salah Selena gue gak connect sama itu Luke. Harusnya Redrin mati. Oh. Tapi aku miss. Jadi ada sedikit misplay dan kalian harusnya yakin itu menang dan itu ngebalikin segalanya dan setelah itu Florin dari Baloy muncul dan menjawab segalanya. Kalau kata KB gitu ya. Do you feel that your Florin is the answer of this match? Bisa dibilang iya sih. Yes, Florin. Soalnya teammate aku udah belajar main sama utility gitu. Oh, dengan semuanya sudah bisa untuk connect mungkin ya. Membuat dari tim Geek Fam mendapatkan kemenangan yang sebelumnya posisi mereka itu 9 di pucuk bawah, bukan pucuk atas. Sekarang dengan kemenangan ini berubah nggak ya Geek Fam Unity? Berubah nggak ya Superfans? Yuk kita cek bersama-sama perubahan dari tim Geek Fam. Buset, hey, hello. Kalian ngelompatnya jauh banget ya. Wow. Wow, apa responmu tadi? Bisa gitu Bude. Dari 9. Dari 9 ke posisi 4. Bener ya semuanya ini yakin kan nggak bohong kan? Betul, it's your place now. Ini posisi kalian. Dan menariknya, kalian memberikan tempat posisi di pucuk bawah, di palung Marina terbawah kepada lawan kalian, EVOS. Gimana kalian ngelihat sekarang klasemen berubahnya begitu cepat? Gimana? Gimana kalian lihatnya gini? Tukeran aja sih. Tukeran? Ya tukeran posisi. Udah biasa kan 9 IKFM. Bener juga. Iya. G-nya 9 ya. Tapi sekarang di posisi 4 loh. Ntar juga turun lagi nih mah. Beh, Bohong. Baloy, lu bilang gitu? Bude, ini bukan mimpi ya? Bukan. Bukan, it's real. Tapi kalau dilihat dari matchnya sendiri, ini kan begitu tipis deket-deket kayak gini. Gimana sih kalian ngelihat dengan match win yang begitu tipis? The match win is really close and really tight. How do you see your battle and this? Ya sekarang di MPL gak ada yang safe lah gitu. Harus menang terus baru bisa masuk playoff. Not safe. Not safe. Yeah. Posisi 4 not safe. Ya sampai top 3 atau 4 gak safe. Nggak safe dan bahkan kalau bisa dibilang top 2 juga masih bisa diperebutkan loh.
Kalian fokus masuk playoff atau fokus masuk ke upper bracket? Stay up dulu, betul. Playoff dulu. Mendebarkan ya. Kalau dari Aboy sendiri gimana? Boy, sekarang kan kita ngelihat katanya sih ini mid lane lagi dienakin banget nih. Gimana caramu sebagai mid laner dari Geek Fam membawa Geek Fam ke posisi yang mungkin lebih nyaman untuk next-nextnya? Jangan pikirin ininya aja sih, posisi kita yang sebelumnya. Coba alin aja semua match. Hajar semua match. Ya hajar semua. Hajar semua match tanpa ragu-ragu. Dan inilah dia kemenangan yang dinantikan oleh tim Geek Fam Unity. 3 kali lose streak. Mereka berhasil untuk memenangkan dan wursh ke posisi keempat. Anything to say? Last word dari Geek Fam? Buat Geek Community, makasih banget soalnya kita ada di bawah ke sekarang, tapi kalian masih dukung kita. Semoga minggu depan masih di sini. Makasih semuanya. Semoga minggu depan di sini di panggung MPL dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Langsung diaminin. Dan begitu pula dengan para caster yang ingin membedah apa yang terjadi di game ketiga. Terjadi kesadisan dan Geek Fam benar-benar mengamuk. Silahkan caster. Inilah era baru di mana era tidak adanya kerajaan di top 2. Di mana era perebutan untuk bahkan masuk ke babak playoff sulit sampai hingga posisi ketiga. Dan di mana era yang biasanya berada di tempat yang nyaman sambil kipas-kipas, mereka harus panas di zona merah. Era yang baru juga pastinya. Tapi kita akan ngeliat juga nih sebentar lagi siapa sih yang menjadi player of the match dari Geek Fam sendiri. Jujur, gerakan dari Geek Fam tadi di game 2 dan game 3 itu beda banget. Iya, Jauh. iya, Dari game jauh. pertamanya beda banget, apalagi Nah, Ray. Makanya aku bilang kan, ini kayaknya game 3 tuh kebalikan game 1. Hero early gamenya EVOS Glory yang harusnya unggul, mereka nggak dapetin kill sama sekali. Iya kan? Persis kan kayak Geek Farm di game yang pertamanya mereka. Malah Geek Farm yang pegang full seperti kayak Iya. di game sebelumnya. EVOS yang pegang full dan ternyata player of the match. Cadera. Cadera. Cadera from Madura. Wow. 107 ya, udah jelas di sini. Itemnya juga udah komplit banget. Tadi juga udah selesai dengan Malefic Roar-nya. Dan ditambah kalau misalkan kita lihat tadi sebenarnya kalau dia last itemnya dia buang juga nih Warrior Boots-nya, dia ganti Windtalker pun possible banget. Iyalah ada belum. Dia pede aja kan. Iya. Harusnya ada heal-nya juga. Tapi ya kalau selain Cadera mungkin yang gue spotlight dikit ya tadi Ray. Ray di game ketiga dia berubah drastis loh. Iya. Dia mimpin rotasinya nggak kayak di game 1 dan di game 2. Kayaknya gara-gara hero-nya nggak sih? Iya, Fredrin. enggak, maksudnya selain hero-nya juga tapi gerakannya kelihatan gitu. Ada gerakan yang memang disiapkan. Atau dan- mungkin udah lebih lepas game 3. Jadi kayak Mungkin. dia benar-benar ngikutin apa arahan dari Baloyski juga sebagai Iya, shot iya. call. Udah lebih tenang kali ya. Udah lebih tenang. Ya biasalah kalau udah dapetin game winning tuh lepas jadinya mainnya. Betul sekali. Tapi kalau kita balik ke highlight ya, ini dia momentum yang benar-benar bikin game changer. Ketika Fluffy-nya tumbang, Dreams-nya datang dan Dreams-nya tuh datang di saat yang benar-benar momennya telat banget. Dia di situ juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Kalau dia buka shortcut di situ, yang ada teman-teman dari Geek Farm yang bakal join the team fight. Mereka bakal join the party. Dan Malah ini thanks dia. to Dreams ya. Ya, thanks to Dreams jadinya. Ini juga momentum di mana Fluffy dia bikin Bloodlust Axe di menit yang ke-6, dia udah jadi itemnya, tapi dia nggak bakal bisa bertahan hidup karena yang dia pukul itu adalah Dino yang bener-bener strong banget di lini depannya. Makanya gue tadi sempat mikir udah full damage aja ngeflank belakang. Ya kalau nggak dapat Cloud dapat Florin lah paling nggak. Tapi ternyata nggak bisa sama sekali loh. Iya. Tapi tadi udah best move-nya Dream sih untuk dia tidak membuka shortcut ya. Karena kalau dia buka shortcut semuanya bakal 5 lawan 5 tuh di area turtle. 5 lawan 3 loh, sorry lebih tepatnya. Iya. Karena Fluffy sama Anafel udah tumbang duluan. Jadi mau nggak mau ya mereka bakal follow the flow dan jadinya malah teman-teman dari EVOS Glory yang kemakan sama tempo tersebut. Set ini bener-bener 1 kill doang, Be. Iya. Itu juga terakhiran doang itu. 1 Ray. kill pun ya gara-gara Ray-nya udah dive-in aja udah. Karena di dive-in. Iya udah penghabisan, maksudnya closingan gitu kan. Iya, terbang ya kan. Mantap ya. Cak Derah ya, jadi player of the match kita juga. Tapi sebenarnya kalau dari build gue nggak ada ngelihat sesuatu yang spesial sih, Be. Kayak semuanya normal gitu kan, semuanya sama aja. Ya mungkin tadi pertanyaan lu keluar terbesit atau ketika melihat adanya Bloodlust Axe tadi. Only Fluffy itu yang gue nggak dapat konsepnya. Mungkin memang dia pengen, ya itu durable tadi Ya durable, kan. durable. 3 Durable kali sama knockout kan, cooldown kan, durable sama cooldown kan dia Ah. lebih maunya. Tapi
Lagi-lagi di sini kan Emblem Fighter dan Festival of Blood sebenarnya udah menjadi jawaban. Cuma Festival of Blood-nya nggak bakal aktif. Selama EVOS Glory nggak menjalankan team fight dengan yang mungkin tadi kita udah sempat bilang plan di awal game, mereka bawa 3 fighter loh. Mereka bawa ada Alpha, ada Roger, terus juga mereka bawa ada Pakito. Ini sebenarnya adalah draft yang early game temponya tuh harus dipegang sama mereka, tapi mereka nggak dapetin early tempo tersebut. Iya, gue sempat berpikir kayak, wah ini bahkan chipnya pun nggak perlu buka portal. Karena ya Pakito bisa nge-cut gitu loh, nge-cut langsung terus dia join. Mungkin perangnya nanti akan ada di mid. Tapi ternyata nggak ada yang terjadi sama sekali. Ya, bahkan di area samping shortcut sekalinya dibuka, ketutup semua sama Blazing Duet. Itu dia. Ketutup sama damage dari Cadera, dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari Geek Farm ya. Mereka udah tahu nih gimana cara menghentikan chip. Makanya waktu aku sempat restream bareng sama Baloy juga dia bilang, kayaknya di MPL Indo tuh laku nggak laku gitu loh kalau chip gambarannya. Iya, Dia udah sempat bilang. tergantung soalnya. Gak separah itu ya. Nggak separah itu, nggak sepowerful itu. Tapi kalau untuk hero healer, kemarin pun kita udah lihat gitu loh, Bigiron Alpha membawakan hero tersebut. Lalu kalau kita ngomongin soal Geek Farm, mereka bawain Florin juga. Jadi kayaknya case-nya bakal berbelok sih. Dari team fight yang pick off centris menuju ke team fight setup berlima yang bawain hero healer gitu loh. Iya, ya. Tapi kalau dari post match kita ngelihat juga nih Rich Guy, Bayu Best Gold masih ada di, berbeda sekarang Cadera ternyata ya. Karena emang unggul banget sih. Dari posisinya. awal aja udah unggul 2500 kanan kirinya ya. Jauh banget. XP Goldnya udah unggul 2500, sama loh, stabil. Jadi dari Look atau bahkan Cadera, dia udah dapetin objektif winning condition di awal game. Ya udah, mereka tinggal jalanin gamenya. Eksekusi. Ditambah lagi yang dia dapatkan itu adalah kondisi hero late game. Hero late game yang prematur di mana early gamenya mereka udah kuat. Tapi kita semua itu penasaran gimana komunikasi mereka. Jadi tanpa berlama-lama, Pak Produser, ini dia golden moment Bayu Best. Gua aja. Ini ada Xbox nih. Gua lagi jauh guys, gua jauh guys. Ulti dia ya. Guys, Sabar ya, Clearing dulu terus sambil damage. Aman. Gua bawa ya, gua bawa dulu ya. Ya, santai aja guys. Hati-hati Roger bisa coba N ya guys. Iya. Clear mid ya, clear mid ya. Iya, iya. Lihat Roger ya guys, missing guys Roger Ini guys. dan sabar. Damage, Aman, damage. aman. Clear mid dulu. Ada ulti dia. Aman, aman. Clear mid terus kita komit. Iya, iya, iya. Terus kita komit. Minus 10 detik Kalau ya. udah clear mid semua. Roger, kosong orang ya. Usirin sekarang, usirin. Usir. Itu sound time. Gua damage, gua. Son, jangan ada retro dong. Udah miss dia, udah miss. Udah bisa. Cover gua. Mana lu? Gua ada ulti, gas terus aja. Aman. Ulti gua Mati. Nice. Tunggu Minon, gak ada Minon. Sabar, Dut. Ini kalau lagi, Aman. 3 detik. Sabar jangan maju Chan. Aman, Dut. Nice Lihat ini Mino. Iya. Nice one, Dut. Mati. Nice one, Dut. Nice one.